Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 25 Jumadah Tsaniyah 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 1 Maret 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Juga para pemirsa Yufi TV, Niaga TV, dan Syuro TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis yang terakhir kita bahas, hadis nomor nah, masih ingat, alhamdulillah. Nah, kita libur agak lama ya. Berapa pertemuan? 2 atau 3? 2 pertemuan. Mohon maaf sering libur karena sebagaimana yang disampaikan dalam pengumuman, ada sesuatu yang lebih wajib untuk ditunaikan. Dan sekarang saya buka hal itu, yaitu merawat ibu kami yang sedang sakit. Dan itu lebih wajib untuk saya lakukan karena hukumnya fardhu ain. Sedangkan duduknya saya di sini hukumnya adalah fardhu kifayah. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini pun kami ingin mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada segenap jamaah yang telah ikut bertakziah atas wafatnya ibunda kami beberapa hari yang lalu. Entah itu takziah dengan tulisan lewat SMS atau lewat WA, atau bertakziah langsung untuk menyolati beliau dan mengantarkan jenazah beliau. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah membalas dengan balasan yang lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat." Barang siapa yang bertakziah menunggu sampai jenazah disolati, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar 1 qirat. Sebesar 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratani. Dan barang siapa yang bertakziah mengantar jenazah bahkan sampai dimakamkan, maka dia akan mendapatkan pahala 2 qirat. Apa itu qirat?
Ditanyakan, wamal qiratan, apa maksud 2 qirat itu? Kemudian dijawab, mithlul jabalainil azimain. 2 qirat itu seperti 2 gunung besar. Jadi kalau orang takziah sampai nyolati dapat pahala sebesar gunung besar. Dan kalau seandainya dia mengantar sampai ke pemakaman, maka dia mendapatkan pahala seperti 2 gunung besar. Dan saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla bi asma'il husna wa sifatihil ula, mudah-mudahan antum yang bertakziah baik lewat lisan ataupun langsung, mudah-mudahan mendapatkan pahala yang berlimpah ruah dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini hubungannya dengan hadis yang akan kita baca hari ini, yaitu hadis nomor 30 yang baru kita kaji separohnya. Dan malam ini akan kita kaji separuh yang kedua, di mana hadis itu berbunyi, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Umar, semoga Allah meridai beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ista'adzakum billahi fa'idhu, barang siapa meminta perlindungan kepadamu dan dia menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Wa man sa'alakum billahi fa'atuh, dan siapapun yang minta sesuatu kepadamu lalu dia sebut nama Allah, maka penuhilah permintaannya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Malam ini kita akan bahas poin berikutnya. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, barang siapa berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Antum sudah berbuat baik kepada kami, bertakziah, mendoakan, menyolati, mengantar jenazah ibunda kami yang tercinta, maka yang bisa saya balas adalah dengan berbagi ilmu ini. Saya duduk di sini malam hari ini dan seterusnya, mudah-mudahan itu salah satu cara kami untuk membalas kebaikan antum. Kemudian kata Nabi SAW, fa illam tajidu fad'u lahu, seandainya kalian tidak punya sesuatu untuk membalas kebaikan orang tersebut, maka doakanlah dia. Maka doakanlah dia. Rawahu Al-Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Masih ingat pada pertemuan terakhir kita telah sampaikan bahwa hadis ini isinya tentang akhlak atau akidah? Akhlak atau akidah? Akhlak. Hadis ini isinya tentang adab, tentang akhlak, tentang etika. Kalau dimintai bantuan, bantu. Kalau ada orang buat baik, balas. Itu etika atau bukan? Etika. Itu adab. Akan tetapi telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa walaupun tema utama hadis ini adalah masalah akhlak, akan tetapi hadis ini memiliki hubungan yang erat dengan masalah akidah. Memiliki hubungan yang erat dengan masalah akidah, dengan masalah tauhid. Dan kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa kaitan antara akhlak dengan akidah itu sangat erat. Malam hari ini kita pun akan kupas. Yang akan kita bahas hari ini adalah, barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Kalau tidak bisa balas, maka
doakan. Apa hubungannya dengan akidah? Apa hubungannya dengan tauhid? Kata para ulama kita, ketika ada orang berbuat baik kepada kita, apa yang muncul perasaan di dalam hati kita? Ada orang baik banget sama kita, apa yang muncul? Perasaan berhutang budi. Perasaan berhutang budi. Ketika muncul perasaan berhutang budi itu, maka ada perasaan kita rendah di hadapan dia. Ada perasaan hina di hadapan dia. Dan ini mengganggu kemurnian akidah seseorang. Karena orang yang akidahnya murni, dia merasa berhutang budi kepada siapa? Allah. Merasa rendah kepada Allah, merasa hina di hadapan Allah. Orang yang tauhidnya murni, dia akan membersihkan seluruh ketergantungan yang ada dalam hati dia kepada selain Allah, kemudian dia isi ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang berbuat baik kepada kita, mau tidak mau, karena dia baik, kita akan merasa rendah, hutang budi, merasa nggak enak sama dia. Dan ini bisa mengganggu kemurnian tauhid seseorang. Bagaimana supaya tetap murni? Balas kebaikannya, sehingga kita tidak punya hutang budi kepada orang lain. Hutang budi kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi SAW di dalam hadis ini mengajarkan kepada kita, siapapun berbuat baik kepada kita, apapun jenis kebaikannya, maka balas, supaya tidak ada apa tadi? Hutang budi. Man sona'a, man atak, siapapun, ilaikum ma'rufan, berbuat baik kepada kalian, apapun bentuk kebaikannya, siapapun dan apapun. Siapapun berarti orang yang berbuat baik kepada kita. Apapun berarti bentuk kebaikannya. Ibu-ibu yang membawa anak, tolong dijaga. Ibu-ibu yang nggak bisa jaga di atas, bawa turun ke bawah. Yang merasa anaknya mengeluarkan suara dan tidak bisa dikondisikan, tolong bawa ke bawah, turun ke bawah saja. Ini suara dari atas atau dari luar? Dari atas. Ibu-ibu, apa perlu didatangi ke atas? Siapapun dengan apapun, siapapun yang berbuat baik kepada kita, entah itu ayah kita, entah itu ibu kita, entah itu suami kita, entah itu istri kita, entah itu anak kita, entah itu atasan kita, bahkan bawahan kita, bahkan pembantu kita, ataupun orang yang tidak kenal dengan kita. Siapapun yang berbuat baik kepada kita, balas, supaya tidak ada apa tadi? Hutang budi kepada dia. Sekarang coba jangan pikirin, ada nggak orang yang berbuat baik kepada kita? Ada nggak? Hari ini berapa orang berbuat baik kepada kita? Berapa orang? Satu. Bojone jenengan hari ini berbuat baik kepada jenengan berapa kali? Berapa kali? Tadi pagi jenengan makan, siapa yang masakin? Istri. Itu kebaikan atau bukan? Sudah dibalas? Ketika jenengan berangkat ke kantor, baju sudah siap,
sudah disetrika. Siapa yang melakukan itu? Sudah dibalas. Ketika jenengan berangkat pakai sepatu, sepatu sudah siap, sudah rapi, sudah kinclong, yang nyemir istri, sudah dibalas. Ketika jenengan pulang sampai ke rumah, kasur sudah bersih, tinggal istirahat, minuman sudah siap, makan siang sudah siap, sudah dibalas. Ketika jenengan sampai ke kantor, meja sudah Masya Allah. Siapa yang bersih? Pesuruh, sudah dibalas. Man sana'a ilaikum ma'rufa. Siapapun yang berbuat baik kepada kalian, balas kebaikan dia. Siapapun apapun bentuk kebaikan. Kebaikan itu kalimat yang luas makna. Nabi SAW di sini katakan man ata ilaikum ma'rufan. Siapapun yang berbuat baik. Kata kebaikan ini luas, sehingga mencakup kebaikan dalam bentuk ucapan, sehingga masuk kebaikan dalam bentuk perbuatan, masuk pula kebaikan dalam bentuk harta, dan segala jenis kebaikan. Kebaikan apa tadi? Ucapan, kebaikan perbuatan, kebaikan harta. Apapun bentuk kebaikan yang dilakukan orang kepada kita, balas kebaikan tersebut. Ucapan, contohnya kebaikan ucapan, contohnya apa? Salam. Ketika jenengan disalami, Assalamualaikum, itu kebaikan atau bukan? Kebaikan. Sudah dibalas atau belum? Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat 86. Allah berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Seandainya kalian disalami sama orang lain, maka balaslah salam dia dengan yang lebih baik atau minimal yang sama. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini ngajari kita untuk membalas kebaikan. Salam kebaikan atau bukan? Kebaikan. Kebaikannya di mana? Doa. Assalamualaikum, mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan sejahtera, mudah-mudahan damai, mudah-mudahan tenang. Itu doa. Dan itu adalah kebaikan dengan lisan. Allah berpesan, fahayyu bi ahsana minha. Balas salam itu dengan yang lebih baik. Kepriwe berarti? Kalau dia mengucapkan Assalamualaikum, jawab pripun? Waalaikumsalam warahmatullah. Dia mendoakan kita keselamatan, kita balas doakan dia keselamatan dan rahmat. Kalau dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, kita balas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia doakan kita selamat dan rahmat, kita doakan dia selamat, rahmat, berkah. Atau minimal sama. Assalamualaikum ya minimal Waalaikumsalam. Itu minimal. Ini membalas kebaikan. Apalagi kebaikan dengan lisan, ngasih petunjuk jalan. Misalnya kita lagi kebingungan cari alamat, kemudian kita tanya sama orang,
Mas ini jalan ke Unsud lewat mana? Oh, lewat sini. Itu kebaikan atau bukan? Kebaikan. Sudah dibalas? Sudah Ustaz. Pripun? Matur nuwun. Jazakallahu khairan. Bagus, tidak apa-apa. Yang penting membalas. Apalagi Ustaz kebaikan dengan lisan. Orang ngajari ilmu kepada kita. Baik itu ilmu yang sifatnya duniawi ataupun ilmu yang sifatnya agama. Ketika ada orang ngajari kebaikan kepada kita berupa ilmu agama, maka berarti orang tersebut telah berbuat baik kepada kita. Bahkan bisa jadi ilmu tersebut akan menunjukkan kepada kita jalan yang seharusnya kita titi untuk sampai ke dalam surga Allah SWT. Makanya para ulama kita dahulu mencontohkan, kalau mereka baca bukunya para ulama yang lain, setiap mereka baca selalu dia katakan rahimahullah. Apa rahimahullah? Semoga Allah merahmati dia. Ada seorang ulama dikisahkan bahwa setiap baca buku satu paragraf selalu rahimahullah, bolak-balik, diulang-ulang rahmatullah alaih. Sampai anaknya itu heran. Apa jenis upaya menemukan sesuatu yang luar biasa sampai diulang-ulang. Iya. Kalau misalnya bukan karena jasa mereka sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan tahu ilmu-ilmu tersebut. Karena mereka lah para ulama tersebut, kita bisa mengetahui ilmu-ilmu ini. Maka minimal doakan. Kalau memang kita belum bisa membalas dalam bentuk fisik, balas dengan cara mendoakan dia. Coba sekarang jangan berapa kali mendoakan guru-guru, berapa kali mendoakan ulama, berapa kali mendoakan ustaz. Padahal mereka yang sudah ngajari kita ilmu-ilmu yang kita butuhkan dalam keseharian kita, ilmu-ilmu yang akan mengantarkan kita ke surga, ilmu-ilmu yang akan menyelamatkan kita dari neraka, ilmu-ilmu yang akan mendatangkan kebahagiaan di dalam hati kita di dunia dan di akhirat. Apa yang sudah kita balas buat mereka? Ini kebaikan bentuknya lisan, ucapan. Ada kebaikan bentuknya perbuatan. Apa contohnya? Contohnya ngangkatin barang. Jenengan sedang keberatan bawa tangga misalnya, bawa tangga. Tahu-tahu tetangga kita ngelihat, "Abot ya Pak?" "Iya ki abot banget." Ora kurta kontok. "Abot ya?" "Iya, wingi aku ben ngangkat abot." Dia datang bukan cuma nanya, dia ngene tok bantu. Dia berbuat baik dengan perbuatan, dengan fisik dia. Sudahkah kita membalas kebaikan dia? Kata para ulama, syukur-syukur seandainya kita bisa membalas sesuai dengan jenis kebaikan yang dilakukan kepada kita. Jadi seandainya dia pernah bantu kita ngangkat barang, bukan berarti kita suruh dia, "Ayo angkat barang, saya bantu," bukan. Tapi kita manfaatkan momen kesempatan ketika dia ngangkat barang, kemudian kita lihat, kita bantu dia. "Oh, saya pernah dibantu dia, saya akan bantu dia." Apalagi Ustaz dengan fisik, boncengin. Jangan kan kadang-kadang di sini berangkat diboncengin kan? Ya. Dikasih tunggangan di belakang. Sudah dibalas atau belum? Ya. Atau kita katakan, "Loh, yo wajar lah." Banyak orang itu tidak punya perasaan hutang budi kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Sekian tahun dibonceng, sekian tahun dikasih tunggangan gratis. Apa orang tahu kepikir, ini lah nyontak isi
bensinnya sekali-kali. Atau misalnya diboncengin ngontel, masa nang buripe? Ya sekali-kali nyong sih ngontel. Apa nggak pernah berpikir seperti itu? Balas kebaikannya. Fakafi'uhu, balaslah kebaikan dia. Ini dalam bentuk apa tadi? Perbuatan, ucapan, perbuatan, terus harta. Contoh dalam bentuk harta apa Ustaz? Ada orang bantu kita untuk pengobatan istri kita, anak kita, ibu kita, maka balas dia. Ustaz, dia orang kaya Ustaz, kita balasnya gimana? Kata para ulama, membalas itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau misalnya orang tersebut orangnya lebih kaya dari kita, kita balas dengan duit juga, ya dia, wah duit semono. Maka bagaimana? Sesuai dengan sikonnya, dia suka apa? Dia suka apa? Doa mungkin? Ya, nanti kita akan jelaskan masalah doa ini. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang sahih, kisahnya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ini yang pernah kita bawakan dalam sebuah khutbah Jumat dengan tema cita-cita tertinggi. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami inilah orang yang sangat tekun untuk berkhidmat melayani Rasulullah SAW. Siang malam, siang malam, siang malam, berkhidmat melayani Rasul SAW. Ini salah satu bentuk Rabi'ah membalas kebaikan Rasul SAW. Rasulullah SAW telah berjasa kepada Rabi'ah. Apa jasanya? Ngajarin ilmu. Setiap hari Rabi'ah ini diajarin ilmu sama Rasulullah SAW. Berarti jasanya Rasulullah SAW sama Rabi'ah besar. Maka Rabi'ah ingin membalas jasa tersebut kepada Nabi SAW. Maka beliau berkhidmat melayani kebutuhan Rasulullah SAW. Rasul mau wudu, diambilkan air wudu. Rasul SAW mau pergi, diambilkan sandalnya. Rasul SAW akan naik tunggangan, disiapkan tunggangannya. Apapun keperluan Rasul SAW disiapkan oleh Rabi'ah. Inilah salah satu cara Rabi'ah untuk membalas jasa Rasulullah SAW yang telah mengajarkan ilmu kepada beliau. Tekun sekali, pagi, malam, sampai malam. Kata Rabi'ah itu, biasanya kalau saya sudah melayani Rasul SAW itu, Rasul SAW sampai masuk ke dalam rumah beliau, maka saya akan tunggu di depan pintu rumahnya. Kenapa? Siapa tahu nanti tengah-tengah malam Rasulullah SAW butuh bantuan, gak perlu nyari saya sudah siap di depan pintu. Begitu Rabi'ah membalas jasa orang yang telah berbuat baik, berbagi ilmu kepada beliau. Karena Rasulullah SAW melihat Rabi'ah ini serius di dalam berkhidmat kepada Nabi SAW, maka Nabi ingin membalas kebaikan Rabi'ah. Subhanallah, gitu caranya. Saling membalas kebaikan. Maka Nabi SAW pun bertanya kepada Rabi'ah, Sal, ayo Rabi'ah, kamu minta apa? Kamu minta. Begini cara Nabi SAW membalas kebaikan Rabi'ah. Dan mungkin gambaran Rabi'ah ini orang yang miskin, super. Bukan hanya miskin, super miskin. Buktinya apa? Rumah pun gak punya. Jadi Anda, kita yang merasa miskin, belum ada apa-apanya sama Rabi'ah. Anda masih punya motor, Anda masih punya rumah, masih bisa makan, masih punya istri. Rabi'ah gak punya, semuanya itu gak punya. Istri gak punya, rumah gak punya, kendaraan gak punya. Apa bayangannya?
Ayo Rabi'ah minta apa? Ditawari sama Rasul SAW. Rasul SAW ada Baitul Mal, isinya harta-harta rampasan perang. Apa Rabi'ah minta rumah? Apa Rabi'ah minta kendaraan? Kata Rabi'ah, wah ini kesempatan emas ini. Kalau saya minta sesuatu yang sifatnya duniawi, habis bakalan. Dunia itu fana. Kalau saya minta sesuatu yang sifatnya harta, rezeki saya ini sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti datang. Ngapain saya minta harta sama Rasul SAW? Harta saya sudah dijamin, rezeki saya sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Rabi'ah? Beri saya waktu wahai Rasul untuk berpikir. Beri saya waktu untuk berpikir. Karena Rabi'ah gak nyangka, akan diberi kesempatan seperti itu oleh Rasulullah SAW. Berarti Rabi'ah dari awal itu berkhidmat kepada Nabi SAW tanpa pamrih. Sejak awal Rabi'ah berkhidmat kepada Nabi SAW tanpa pamrih, tidak mengharapkan apa-apa. Makanya ketika ditanya sama Nabi SAW, dia kaget. Wah, saya mikir dulu wahai Rasul. Silakan. Rabi'ah kemudian berenung memikirkan tadi itu. Saya minta duniawi fana, bentar lagi habis. Saya minta rizki, harta, Allah Subhanahu sudah tanggung. Wah, saya harus minta sesuatu yang spesial. Maka esok harinya ketemu dengan Nabi SAW. Rabi'ah minta apa? Apa kata beliau? As'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Nabi SAW, aku minta supaya bisa diberi kesempatan menemanimu di surga. Minta diberi kesempatan menemani Rasulullah SAW di surga. Inilah puncak keinginan seorang muslim. Apa kata Nabi SAW? Awa ghayra dzak, apa enggak ada permintaan yang lain? Di dalam redaksi yang lain disebutkan, siapa yang ngajari kamu minta seperti ini? Kata Rabi'ah, enggak ada ya Rasul. Enggak ada yang ngajari saya minta ini. Dan tidak ada permintaan lain kecuali ini ya Rasul. Maka apa kata Nabi SAW? Inni fa'il, saya akan penuhi permintaan Allah. Mahal mana? Surga sama rumah? Berharga mana? Motor sama rumah? Motor sama surga? Surga. Itulah yang diminta oleh Rabi'ah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Cuman kemudian Nabi SAW berkata, fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Tapi wahai Rabi'ah, saya akan penuhi permintaanmu dengan syarat engkau bantu aku dengan cara perbanyaklah sujud, alias memperbanyak sholat. Begini Nabi kita SAW membalas kebaikan Rabi'ah kepada Nabi SAW. Nah sekarang apa yang sudah bisa kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan dengan orang-orang yang berbuat baik kepada kita? Berbuat baik secara lisan, berbuat baik secara perbuatan, berbuat baik secara harta. Teman kita ngeraktir kita, apa yang sudah kita lakukan sama dia? Ya kebenaran Ustaz, sabendina masa ditraktir Pak. Bok dibales. Balasnya priwe? Balasnya priwe? Ya gantian traktir lah. Masa ditraktir terus? Ya tapi kan sanggup ora cukup Ustaz. Ya nabung. Nabung gon traktir. Iya.
Apa aneh? Para sahabat saja ketika diajak sama Nabi SAW untuk sedekah, mereka nggak punya duit. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Kita pernah sampaikan di sini. Apa yang mereka lakukan? Nguli, jadi kuli di pasar, supaya bisa sedekah. Terus alasan kita apa? Kita dapat sangu harian kok, nggak nguli kok. Ya. Balas kebaikan orang lain. Nah, sekarang Ustaz, saya nggak ada sangu Ustaz. Gimana balas kebaikannya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, fa illam tajidu fad'ulah. Seandainya kalian tidak mampu membalas kebaikan orang tersebut dengan bentuk yang sama, gak bisa kasih duit, balas dengan duit, gak bisa traktir, balas dengan traktir, maka Nabi SAW katakan, fad'ulah, maka doakan dia. Makanya tadi saya sampaikan di awal, kemarin yang takziah kan banyak, ribuan. Saya kayaknya untuk balas takziah ke ribuan orang tersebut kayaknya gak bisa, kecuali seandainya saya ada kesempatan dan ada waktu, saya akan lakukan. Tapi kemungkinan dengan umur yang terbatas ini saya gak bisa semuanya saya balas untuk takziah balik. Maka yang bisa saya lakukan saat ini adalah membalas antum dengan ilmu atau dengan doa. Fad'ulah, doakan dia. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, hatta ra'aitumuhu annakum qad kafa'tumu. Doakan dia sampai kalian merasa doa kalian ini sudah sepadan dengan kebaikannya. Jadi orang sekedar donga tok, tapi donga dengan doa yang kira-kira sudah bisa menyamai kebaikan orang tersebut. Kalau kebaikannya besar berarti doanya banyak. Contohnya kebaikan orang tua kita kepada kita. Orang tua kita kebaikannya kepada kita gak bisa diukur. Sehingga ada ungkapan, kasih orang tua sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah. Sengget, genter. Maka apa yang bisa kita lakukan? Doakan. Orang tua kita berbuat baik kepada kita banyak dan tidak bisa kita ukur, maka doakan dia sebanyak-banyaknya. Maka bukan anak yang berbakti kepada orang tuanya seandainya lewat satu hari dan dalam satu hari itu tidak ada satu doa pun yang dia panjatkan untuk orang tuanya. Dan ternyata kalau kita pikir-pikir, banyak di antara kita termasuk golongan tersebut. Lewat satu hari, tidak ada satu doa pun yang kita panjatkan kepada Allah buat orang tua kita. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita lanjutkan insyaallah. Silakan.
Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kalau istri kita atau suami kita atau anak kita berbuat baik kepada kita, kemudian selain kita membalas kebaikan secara fisik, maka alangkah baiknya kita balas dengan doa juga. Dan salah satu doa yang terbaik adalah dengan mengucapkan jazakallahu khairan. Apa? Jazakallahu khairan. Biasakan lisan ini untuk membaca doa tersebut. Istri bikinin kopi, jazakillahu khairan. Perempuan, ya, baju sudah siap, ucapkan jazakillahu khairan. Suami ngasih bulanan, apa kata istri? Jazakallahu khairan. Yang udah kewajibannya kok setitik maning. Makanya wajar seandainya kebanyakan penghuni neraka dari kaum wanita, kata Nabi SAW. Jangan, ya, biasakan. Anak kita ngambilin air buat kita, ngambilin air minum. Nah, tolong ambilin air minum. Diambilin buat kita. Jangan lupa ucapkan jazakallahu khairan. Nah, kenapa? Gengsi. Pembantu kita sudah belanja, pulang-pulang capek. Jangan cuma sekedar kita kasih gaji saja. Ucapkan jazakallahu khairan. Dan jangan pernah meremehkan doa yang berbunyi jazakallahu khairan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani. Beliau SAW bersabda,
man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li sahibihi au faqala li fa'ilihi, barang siapa yang dibaiki, barang siapa dibaiki, kemudian dia mengucapkan kepada orang yang berbuat baik tersebut, jazakallahu khairan, faqad ablagha fis sana, maka sesungguhnya dia telah maksimal di dalam menghargai orang tersebut. Nabi SAW katakan maksimal. Ya. Jadi jazakallahu khairan itu lebih tinggi daripada matur nuwun. Jazakallahu khairan itu lebih tinggi daripada terima kasih, apa maning thank you, apa maning thanks. Berarti orang li Ustaz matur nuwun, oli tambahin jazakallahu khairan, matur nuwun Mbak. Jazakallahu khairan siapa? Artinya adalah semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Saya tanya, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, berarti yang balas siapa? Saya tanya, balasan manusia sama balasan Allah tinggi mana? Ya sudah, makanya Nabi SAW katakan dia telah maksimal. Ya wis Ustaz, yang ditraktir ya jazakallahu khairan. Kata Nabi SAW kan, siapa yang tidak bisa membalas, doakan. Kalau bisa membalas, ya akan lebih sempurna seandainya dia balas sesuai dengan kebaikan dia, sekaligus didoakan. Sehingga bukan hanya impas, tapi surplus. Kalau sekedar balas, dia kirim kita jangan kangkung, kita balas jangan kangkung, itu baru impas. Tambahin apa? Jazakallahu khairan. Ya tambahin apalah, kangkung karo tempe, apa kangkung karo tahu, syukur-syukur kangkung karo nduk, walaupun nduk puyuh. Balas kebaikan. Semua yang kita bahas tadi adalah etika kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Jadi kebaikan itu ada dua pihak. Pihak yang berbuat baik dengan pihak yang dibaiki. Tadi kita sedang membahas etika pihak yang dibaiki. Ada orang lain berbuat baik kepada kita, berarti kita ini sedang dibaiki. Etikanya apa tadi? Membalas. Kalau tidak bisa, mendoakan. Nah sekarang sisi yang lain. Kalau tadi kita bicara etika yang dibaiki, maka sekarang kita juga perlu membahas etika yang berbuat baik. Sekarang posisi jenengan bukan sedang dibaiki sama orang, tapi jenengan sedang berbuat baik kepada orang lain. Ada etikanya. Etikanya apa? Tulus tanpa pamrih. Tulus tanpa pamrih. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika membahas tentang orang-orang yang akan diganjar oleh Allah dengan surga dan diselamatkan dari neraka, dalam surat Al-Insan ayat 8 sampai 9, surat nomor Al-Insan ayat 8 sampai 9, Allah berfirman, cirinya calon penghuni surga apa? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Calon penghuni surga itu senang berbagi makanan
senang berbagi makanan yang dia sukai. Kudu panganan sing wis mambu. Makanan yang dia sukai. Yang dia sukai apa? Sing anyar, sing enak, yang dia suka, sing nembe di masak, hot plate, nek duwe. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Dia berbagi makanan yang dia sukai kepada miskinan, orang miskin, wa yatiman, dan anak yatim, wa asira, dan orang yang tawanan, ya, yang dipenjara. Terus apa kelanjutannya? Allah katakan, Allah firmankan bahwa orang tersebut ketika kasih makan, innama nut'imukum liwajhillah. Aku beri makanan ini kepada kalian karena mengharapkan wajah Allah. Tulus, ikhlas, tidak ada tendensi apa-apa. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Aku beri makanan ini untuk kalian. Aku tidak ingin, tidak menunggu, tidak berharap jazaan, balasan dari kalian, wala syukura, ataupun ucapan terima kasih dari kalian. Ini etika orang yang ngasih. Etika orang yang berbuat baik itu tidak perlu nunggu balasan, tidak perlu nunggu ucapan terima kasih. Itu etika orang yang berbuat baik. Tapi kalau jenengan lagi dibaiki, balas, ucapkan terima kasih. Tapi kalau jenengan berbuat baik sama orang lain, gak usah nunggu. Ini menung baik ya dibaiki. Tapi gue dong, loh, yang Anda cari apa? Calon penghuni surga itu ngasih, selesai. Maka ada dua etika di sini. Etika orang yang ngasih sama etika orang yang kasih. Anda kalau dikasih, balas, doakan. Tapi kalau Anda ngasih, gak usah nunggu, dan gak usah berharap, kecewa. Yang naktir kayak box untuk konten mati spray ini atau diterang kapoknya, gak tulus, kecewa pasti. Tapi kalau nunggu balasan dari Allah, maka tidak akan pernah kecewa. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf banyak pertanyaan tapi tidak bisa dijawab karena keterbatasan waktu.